dari kisah yang dikarang-karang atau difilmkan sehingga direkayasa, tapi kita butuh kisah yang benar-benar terjadi. Nah itu dari para nabi-nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita bahas Nabi Syuaib. Nabi Syuaib adalah salah satu nabi yang diutus di wilayah Madian namanya. Nabi Syuaib ini menghadapi masyarakat yang kurang lebih melakukan 3 pelanggaran besar. Yang pertama, mereka menyembah selain Allah. Itulah mu'tafikat tadi, pohon yang mereka kultuskan. Padahal pohon itu tidak bergerak, ya, seperti umumnya pohon-pohon yang lain, cuma mungkin lebih besar secara postur dari yang lainnya. Yang kedua, dalam Al-Quran digambarkan mereka itu suka melakukan kerusakan di muka bumi dengan merampok. Ya, jadi mereka bentuk pasukan tujuannya untuk merampok harta orang-orang. Dan yang ketiga, mereka suka curang dalam timbangan transaksi, gitu. Nah, 3 hal inilah yang membuat akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib kepada mereka. Nabi Syuaib selalu mendoakan mereka, sehingga mendakwahi mereka, mengingatkan tentang masalah pelanggaran-pelanggaran mereka, tapi rupanya mereka tetap menolak. Mereka terus saja menolak apa yang didakwakan Nabi Syuaib ini. Nabi Syuaib alaihissalam tentunya berdakwah cukup lama, ya, di kaumnya, dengan komunitas yang berbeda-beda, dengan pelanggaran yang berbeda-beda di sini. Nabi Syuaib alaihissalam setelah betul-betul puncaknya mengingatkan mereka dan mereka tidak mau tahu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hukuman buat kaum Nabi Syuaib ini karena mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mirip dengan kaum Lut. Cuma kaum Lut kan lebih fokus kepada homoseksual dan sebagainya, ada yang lesbian bagian wanitanya, pernah dibahas dulu. Sementara mereka ini lebih melebar lagi. Mereka tambah dengan merampokan di jalan, curang di pasar, ya, dan seterusnya. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala datangkan juga pembinasaan bagi mereka, kecuali yang beriman yang Allah selamatkan. Oke. Itu cerita tentang Nabi Syuaib. Ustaz, tapi kaum Madian itu posisi geografisnya itu di mana? Lebih tepat di Jazirah Arab sih. Masih di Jazirah Arab. Ya. Syuaib berarti Nabi Syuaib sebelum Harun dan Musa ya. Kita tuh susun kalau 25 nabi itu sesuai nggak dengan timeline waktu? Ya. Jadi kan Nabi Musa alaihissalam itu pada saat dikejar oleh Fir'aun, beliau melarikan diri ke Madian. Ketemulah dengan kedua anak perempuan Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Musa membantu mereka mengisikan air buat kebutuhan mereka minum dan juga gembalaan mereka. Lalu kemudian bertemulah akhirnya dengan Nabi Syuaib, dan Nabi Syuaib menawarkan untuk bekerja kepada Nabi Syuaib sekitar 8 sampai 10 kali atau 8 sampai 10 tahun, dan dinikahkan dengan salah dari anak Nabi Syuaib. Nah, seperti itu. Oh, berarti ada di zaman Bani Israel juga ya, berarti Nabi Betul. Syuaib ya. Oke. Pak Ustadz, tadi kan dari cerita Pak Ustadz yang saya tangkap, Pak Ustadz, mohon maaf ya Ustadz ya kalau misalnya agak ini Pak Ustadz ya. Saya merasakan ada korupsi, ada kecurangan, ada pembohongan di sini, tapi Nabi Syuaib itu mengajarkan untuk hal tersebut Pak Ustadz. Nggak, menurut saya tidak ada, banyak sih orang-orang yang juga mengajarkan hal-hal tersebut. Tidak extraordinary maksudnya, dibandingkan dengan Nabi yang lain. Mungkin kan ketika dia bersabda, ada yang ke atas, bawah, yang bawa tombak, tongkat, belah lautan, dan lain sebagainya. Ini cuma berdakwah untuk menghilangkan kecurangan, Pak Ustadz. Ya, karena kecurangan yang terjadi di masa Nabi Syuaib ini merata. Jadi kan beda antara satu kejahatan yang terjadi di oknum tertentu dengan yang merata semua melakukan hal yang sama. Ini mirip dengan kaum Nabi Lut. Jadi hampir merata seluruh perkampungan dan perkotaan yang ada waktu itu di wilayah dakwah Nabi Lut itu semuanya melakukan homoseksual, kecuali sebagian kecil. Homoseksual dilakukan ini hanya merata sekali, dan itu menjadi satu hal yang familiar. Nah, seperti itu kurang lebih kecurangan, korupsi, kebohongan di masa Nabi Syuaib. Hampir semuanya melakukan yang sama. Kalau kayak di masa sekarang kan, ada yang berbuat nih korupsi, ada yang protes dari masyarakat lokasi yang sama, pemerintah masih mengambil peraturan untuk menghukum, misalnya memenjarakan. Di masa itu nggak ada. Memang dari pemerintah, masyarakat biasa, ya mungkin saudagarnya, semua sama.
Jadi orang itu di masa itu sudah bingung mau percaya siapa. Nah, sudah sampai pada level itu. Karena semuanya berbicara sama orang, langsung dia berpikir orang ini pasti bohong. Orang ini pasti menipu saya. Oke. Nah, Lalu apa yang terjadi setelah Nabi Syuaib datang? Nabi Apakah dimusnahkan atau ya, bagaimana? Nabi Syuaib mendakwahi mereka, mengingatkan mereka, tapi karena mereka tidak mau tahu, bahkan mereka mengancam Nabi Syuaib akan dikeluarkan ya, dari wilayah itu, gitu kan. Akhirnya Nabi Syuaib berdoa sama Allah dan Allah yang datangkan hukumannya ya, dengan suara teriakan yang Allah binasakan mereka. Berarti kaum Madian ini pada akhirnya hilang seperti kaumnya Lut. Ya, tapi yang kufur, yang beriman selamat bersama Syuaib. Karena kan di semua nabi-nabi itu, umumnya nabi-nabi, bukan semua, umumnya nabi-nabi itu ada yang beriman, ada yang kafir. Walaupun ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, aku diperlihatkan nanti di hari kiamat, di mahsyar, hari kebangkitan, di mana setiap kaum berdiri di belakang nabi mereka. Dan ada nabi yang datang cuma sendirian, tapi memang itu tidak masuk dalam 25 nabi dan rasul yang dibahas. Karena dia mendakwahi kaumnya, tapi tidak ada yang mau beriman, sehingga Allah binasakan secara keseluruhan. Pak Ustadz, kalau misalnya kita memandang musibah, itu apakah karena dosa-dosa yang kita buat, Pak Ustadz? Apakah dengan, kalau dari cerita Pak Ustadz kan ada, ya, apa ya, musibah yang datang, kayak gitu ya. Kalau kayak kita kan sekarang ini kan cukup banyak musibah, Pak Ustadz. Ada yang kebanjiran, ada gempa bumi, ada tsunami, dan lain sebagainya. Apakah itu karena kecurangan atau juga yang dibuat oleh negara situ, atau masyarakat di sebelah sana? Berarti beda antara azab dan cobaan itu ada di titik mana ya Jadi berarti? gini, kita rincikan dulu. Kalau ujian, individual, ujian. Sakit, lapar, ujian. Kalau bencana, itu merata, umum. Biasanya kalau digabung diistilahkan dengan musibah. Ujian juga bisa dikatakan musibah, tapi secara individual. Bencana juga bisa dikatakan musibah, tapi secara umum. Nah, gitu. Kalau individual bisa disebabkan karena dosa, bisa disebabkan karena murni ujian. Oke. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Surah Al-Baqarah 155. Kami akan menguji kalian, kata Allah, secara individual. Yang beriman ataupun yang kafir, semua Allah akan uji. Dengan, dikatakan oleh Allah di sini, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, gagal bisnis, ada kerabat yang kita cintai meninggal, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah gitu. Jadi ujian ini ada secara individual. Jadi nggak ada orang yang tidak diuji yang sifatnya individual. Sebagai contoh di poin ujian ini, saya pernah kedatangan salah satu jemaah. Jemaah ini kebetulan maksud saya muslim dan dia pernah ikut umroh dengan saya, katakan jemaah umroh saya. Pas selesai pulang umroh, beliau dari Lombok kebetulan, sekarang sudah meninggal rahimahullah. Waktu beliau pulang umroh, sempat telepon saya, Ustaz saya mau ketemu. Datanglah ke restoran kami ngobrol-ngobrol. Seperti biasa, jemaah ketemu Ustaznya nanya-nanya banyak hukum, tentang keluarga, tentang bisnis, tentang segala macam. Kebetulan waktu itu dia bawa partner dia, non-muslim. Orang China kebetulan, partnernya dari Mangga 2, itu pengusaha handphone mereka. Yang ini supplier handphonenya dari Jakarta, yang ini kebetulan yang jadi ini produsennya, yang ini suppliernya gitu ya. Yang jelas pada saat itu dia dengerin, beliau beragama Katolik. Setelah saya jelasin semuanya, sudah selesai ini yang si muslim, yang Katolik ini bertanya begini, Ustaz, saya juga boleh bertanya nggak? Terus saya lihat ke wajahnya, saya bilang bisa, tapi mungkin saya jawab sesuai dengan agama Islam. Dia bilang nggak apa-apa Ustaz, karena yang Ustaz jelasin ke dia tadi, masalah saya sama. Saya juga punya masalah dengan istri, saya juga punya masalah dengan anak, saya juga punya masalah punya. Dan apa yang Ustaz jelasin tadi, sepertinya solusi juga buat saya. Nah, berarti kan ujian individual itu sebenarnya hampir sama standarnya. Nah gitu. Tapi kalau bencana, jadi ini bisa saja untuk naik kelas, bisa saja juga sebagai peringatan. Gitu ya. Tapi kalau bencana ini murni kesalahan. Karena dia merata. Tsunami, longsor, bencana alam lah. Ini murni ada kesalahan. Kalau dalam teori agama, ada sesuatu yang salah di situ. Kenapa? Karena banyak sekali ayat Al-Quran yang berbunyi, contoh misalnya dalam surah Hud, Allah SWT mengatakan, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Hai Muhammad, pastikan Tuhanmu Allah tidak akan membinasakan satu negeri selama penduduknya tidak berbuat kezaliman. Tidak ada pelanggaran merata,
tidak akan ada masalah. Gitu. Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha penyayang, maha pengasih. Allah nggak mau kita celaka. Tapi kalau sudah terlanjur ada pelanggaran yang berat di sana, dan itu terus-menerus berlarut-larut, tidak ada yang meluruskannya, maka Allah akan datangkan bencana sampai mereka memberhentikannya. Dalam ayat Al-Quran yang lain Allah mengatakan, tidakkah mereka melihat setiap tahun kami uji mereka, ujian demi ujian, agar mereka yatadarra'un, agar mereka sadar dan kembali. Ujian itu datang. Nah, bencana itu datang maksudnya di sini. Jadi memang ini harus diberhentikan. Sebagai contoh misalnya, kisah Nabi Yunus alaihissalam, satu-satunya kaum yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari bencana besar. Rata-rata yang lain semua Allah binasakan, tapi Nabi Yunus ini Allah selamatkan kaumnya. Allah ceritakan dalam Al-Quran, bahkan Allah namakan satu surah namanya surah Yunus. Kenapa? Nabi Yunus ini mengatakan pada kaumnya, kan harus beriman, karena harus perbaiki, harus jujur dan segala macam perintah-perintah yang baik dari Allah disampaikan, tapi kaumnya tidak mau dengar. Nabi Yunus bilang, nanti kalau saya tinggalin kalian, Allah datangkan hukumannya, jangan salahin saya. Udah, Nabi Yunus tinggalin lokasi dakwah itu. Di sini Nabi Yunus pun alaihissalam keliru karena meninggalkan lokasi dakwah sebelum diperintahkan oleh Allah. Makanya Allah hukum Nabi Yunus dengan dimasukkan ke dalam perut ikan paus. Nah, nanti dia taubat kepada Allah dalam perut ikan paus lalu dikeluarkan. Kemudian kaumnya justru pada saat itu begitu Nabi Yunus keluar, langit jadi gelap, hujan turun, bumi sudah mulai mengeluarkan air, bencana alam sudah nampak depan mata. Orang sudah mulai berlarian sana sini, sudah kacau balau, orang sudah kalang kabut semuanya. Maka pada saat itu raja mereka mengatakan, pimpinan mereka mengatakan, sebentar, kita ini mau lari kemanapun kalau sudah seperti ini kayaknya bencana ini. Coba kita lakukan satu hal. Kita mengatakan kita beriman kepada Tuhannya Yunus. Dia bilang kita beriman. Udah, kita ikut, kita beriman. Coba kita sama-sama semuanya. Mereka semuanya rame-rame sujud mengatakan, ya Allah, kami beriman kepadamu sebagaimana utusanmu Yunus telah menyampaikan. Nah, pada saat itu tiba-tiba dikatakan air itu redam, langit pun jadi terang. Jadi sebenarnya bencana-bencana itu karena itu Allah murka. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar di Kufah satu kota di Irak, suara guntur aja. Guntur bisa kita dengar menggelegarkan gitu, kadang-kadang mengagetkan kita dengan kerasnya. Itu kan orang kalau punya iman dalam hati pasti bertanya-tanya, suara apa ini? Kok sebesar ini? Siapa yang memunculkannya? Untuk apa suara itu ada? Kan harusnya muncul itu. Ibnu Mas'ud mengatakan, ini suara guntur ini adalah peringatan tegas dari Allah yang ada di langit sana kepada penduduk bumi. Jadi ada sesuatu nih. Sebelum terjadi yang lebih besar, hati-hati. Karena Allah menciptakan kita bukan untuk dihukum, tapi untuk hidup dan menjalankan tugas yang kita beribadah kepadanya, kita memakmurkan bumi, kita mengelola dengan baik, gitu ya. Kita nggak buat kerusakan. Jadi bencana itu memang disebabkan karena dosa yang merata. Oke, dosa siapa Pak Ustadz? Nah, itu saya juga ada pertanyaan. Kalau kita ambil tadi kan di kisah Nabi Lut misalnya atau kisah Nabi Syuaib alaihissalam, itu kan merata nih. Mereka hampir yang tadi Ustadz juga jelaskan kan, seluruhnya sampai kita udah nggak tahu siapa yang berbohong di antara siapa gitu. Tapi kalau keadaan bencana-bencana yang terjadi di saat Aceh, ini ya, di masa-masa ini, Medan misalnya, ya atau yang sebelum-sebelumnya juga gitu, iya kerusakannya memang ada, tapi kan segmental. yang kayak tadi ada yang menolak, ada yang dihukum juga, jadi kesalahan tidak merata kan. Apakah itu bisa juga? Kita pada saat membahas seperti ini, kita bukan membahas sebuah wilayah. Oh ya. Ya. Karena kalau kita menyebutkan, oh ini wilayah Aceh, oh ini wilayah Sumatera, itu nanti orang bisa tersinggung, orang salah paham. Oke. Saya bukan sedang membahas mengerucut ke satu wilayah. Kita sedang membahas teori agama secara umum. Dimanapun kalau terjadi pelanggaran merata, maka akan datang bencana merata. Nah seperti itu. Masalah nanti, apa siapa yang salah? Ya, orang lokasi itu yang harus coba introspeksi diri. Bukan kita yang dari luar, kita nggak mungkin menerka. Kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi secara teori agama memang sudah seperti itu. Oke, pertanyaan